Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 ini. Informasi ini terkait dengan hasil pertemuan antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10, di mana dalam rapat tersebut terkuat beberapa informasi terbaru terkait dengan P3K yang disampaikan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim dan juga Pak Dirjen GTK ya, Pak Iwan Syahrir, tentang pelaksanaan P3K tersebut. Disinggung dalam rapat tersebut ya, dalam rapat yang dilakukan di Komisi 10, bahwa ternyata pemerintah itu masih berusaha untuk mengumpulkan formasi dari pemerintah daerah yang nantinya dalam pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini untuk mewujudkan Permenpan 20 tahun 2022, diantaranya adalah untuk prioritas pertama itu mendapatkan formasi. Semuanya bisa ditempatkan. Nah, silakan simak video ini hingga akhir ya. Berikut ini silahkan simak video dari Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Syahrir. Untuk update tentang P3K, dari 293.000 itu Pak yang lulus formasi, 85% sudah diangkat, 12% sudah keluar nomor induk kepegawaian dari BKN tapi menunggu pengangkatan Pemda. Sementara sisanya itu masih verbal, proses verbal belum selesai karena mungkin ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Lalu untuk tahun ini tentunya kita beberapa bulan ini bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB, dengan BKN, dengan Kemendagri, Kemenkeu, kita melakukan coaching klinik Pak ke semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi. Jadi ini one on one dengan bukan saja dengan Dinas Pendidikan tapi dengan SDM-nya, BKP SDM, lalu juga untuk DPKAD ya, untuk memastikan bahwa anggarannya dan kemudian formasinya gitu ya, itu kita dorong karena supaya proses nanti mekanisme itu nanti dimulai itu semakin banyak formasi yang bisa diperebutkan oleh guru-guru honorer. Jadi itu kita lakukan dan nanti mekanisme yang akan kita lakukan tentunya memprioritaskan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian nanti mengutamakan untuk guru negeri, karena kan sebelumnya di awal kita membuat penyesuaian mekanisme untuk melindungi pertama yang sudah lulus passing grade, dan kemudian jangan sampai guru-guru swasta itu juga langsung itu. Kita kan masalah tahun lalu yang kita coba untuk atasi untuk tahun ini. Nah, ini akan kita lakukan mekanismenya sesuai dengan Permenpan yang baru untuk itu. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, Pak Fikri. Mungkin lebih lanjut nanti di raker ya nanti depan. Saya kira ditulis karena ini Pak Aam mana ini, karena nyodorkan data katanya ada yang diterima di tesnya di sini di dapil beliau, namanya apa sih, Probolinggo apa itu, tapi Pasuruan. Dapat penawarannya di Papua misalnya begitu. Nah itu tapi tidak untuk ditulis saja nanti Pak ya, sebab ini Pak titipan dari Pak Khairul Amri melalui pimpinan Pak ya, Ketua. Ya mungkin kami minta kalau bisa dikirimkan update data yang terakhir yang sudah dilakukan, sehingga kita juga bisa menyampaikan ini ke masing-masing dapil gitu kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan menyangkut tahap ketiga. Itu kapan dimulai untuk P3K? Terima kasih. Tapi tertulis saja ya Bang Andreas ya. Kalau untuk tahap ketiga? Sekilas saja ini kok kepo. Pak Andreas, itu kan kita melakukan penyesuaian mekanisme dengan Permenpan yang baru. Jadi tahap yang nanti akan berlaku ini kita harus memprioritaskan dulu yang sudah 193.000 yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian diperebutkan sisa formasinya dengan mengutamakan guru-guru di sekolah negeri dulu.
Jadi itu yang mungkin yang dinamakan tahap 3-nya itu. Tapi kan kita tahap ketiganya harus dengan penyesuaian mekanisme yang Permenpan yang baru. Jadi bukan kalau dibilang tahap ketiga nanti ikut peraturan yang tahun sebelumnya, itu kan ada kita perbaiki Pak dengan Permenpan yang tahun 2022 ini. Paham Pak, tapi yang ini karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri, karena ada tiga tahap tahun yang lalu yang akan dilakukan. Bisa jadi bisa lebih dari 3 tahap nanti ya Pak. Betul. Karena mungkin masih perlu nanti sampai selesai. Ditunggu Permenpannya Pak. Ya itu yang akan membantu segalanya isu-isu yang kita hadapi di ronde 1-2. Silakan saya kembalikan ke Pak Fikri. Pak Menteri, karena ini nanti tahapan-tahapan itu ternyata juga ada regulasi baru, maka menyesuaikan berarti tahap 1, 2, 3 atau malah tahapan-tahapan itu dianggap ini tahapan baru ya, nggak tahu. Nanti tergantung. Saya kira lebih baik aturan baru tetap dengan 1 juta kan? Ya ini nanti mungkin sekaligus dijelaskan ya, nanti di tertulis, dan mohon maaf ini minta langsung ditayangkan saja. Pak Fikri, izin sebulannya. sambil nunggu ditayangkan. Iya. Mau pesan aja sama Mas Menteri, boleh ya? Ya, oke. Mas Menteri kan tadi bilang. Ditayangkan, silakan. Mas Menteri kan tadi menyampaikan timnya sangat senang bekerja ya, sampai harus di stop. Kayaknya harus dibantu untuk seimbang, seimbang fisik, mental, dunia akhirat. Kenapa? Karena di halaman 10 Pak, makanya tadi saya tanya, jadi kapan sih asesmen PISA itu dilakukan? Ternyata 2018. Hari di sini di halaman 10 ada nilai rata-rata PISA target 2021 disebutkan. Padahal kan pengukurannya 2018. Ketika disebut target terus ada realisasi berarti diukur dong. Nah ternyata kan tidak ada pengukuran. Jadi bisi, kalau kata orang Sunda, bisi capek teuing. Kalau terlalu capek Pak nanti nyatetnya jadi beda-beda karena jauh angkanya sama 2018. Itu aja sih Pak, supaya lebih seimbang kehidupannya.